Selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 30 sampai 31. Tuhan Yesus berkata, "Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini." Saudara, pernahkah Anda disuruh untuk melakukan tugas yang Anda tidak ingin lakukan? Pada saat-saat seperti itu, biasanya kita akan mencari-cari banyak alasan untuk tidak mengerjakan tugas tersebut. Pada waktu Yesus sedang menghadapi kematiannya di kayu salib, ia tidak menunda-nunda waktu sedikit pun. Dia terus bergerak maju sesuai dengan rencana Allah Bapa. Yesus tidak mengajar para muridnya di ruang atas sebagai alasan untuk menunda-nunda saat penyalibannya. Sebaliknya, Tuhan Yesus menjelaskan hal itu kepada mereka, supaya ketika hal itu terjadi, mereka bisa mengetahui dengan pasti bahwa apa yang terjadi adalah pekerjaan Allah. Sekarang sudah tiba saatnya, waktu untuk berbicara telah habis. Telah tiba saatnya bagi korban yang telah lama ditunggu-tunggu untuk menebus dosa kita untuk diserahkan. Jelas sekali, Yesus Kristus berbeda dengan pengajar-pengajar agama lain. Ia tidak tertarik memberikan pidato panjang. Keinginannya hanyalah menaati Allah Bapa yang berkehendak agar Yesus mati di kayu salib. Yesus ingin kita mengetahui dengan jelas bahwa kematiannya bukanlah kemenangan bagi iblis. Penguasa dunia ini mencoba untuk mencegah Yesus pergi ke salib. Tetapi pada waktu yang ditentukan, Yesus mati di kayu salib sebagai korban bagi dosa-dosa kita. Iblis tidak bisa mencegah Yesus memenuhi rencana keselamatan, walau sekeras apapun dia berusaha. Saudara, Tuhan Yesus menjalankan hidup tanpa dosa, yang berarti bahwa iblis tidak punya sesuatu apapun untuk dipakai mendakwa Yesus di hadapan Allah Bapa. Oleh karena itulah maka Yesus dapat menjadi anak domba yang sempurna dan tak bercelah yang menghapus dosa dunia. Ia tidak mati untuk dosa-dosanya sendiri, tetapi untuk dosa-dosa semua umat manusia yang percaya kepadanya. Yesus ingin kita memahami bahwa kuasa iblis terbatas. Kematian Yesus di kayu salib membuktikan bahwa iblis berada di bawah kendali Allah. Dengan kata lain, iblis tidak bisa menghentikan anak untuk menggenapi rencana Bapa. Kematian Kristus di kayu salib bukanlah karena Yesus ditaklukkan iblis, tetapi merupakan suatu deklarasi kepada dunia bahwa Allah bertahta di surga. Salib adalah kesaksian Yesus akan kasih-Nya yang besar kepada Allah Bapa. Pada waktu pembaptisan Yesus, Bapa mendeklarasikan kasih-Nya kepada anak dan berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Bapa menyatakan kasih-Nya kepada anak. Sekarang anak menyatakan kasih-Nya kepada Bapa dengan menaati Allah Bapa, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Saudara, Tuhan Yesus mengasihi Bapa dan menaati perintah Bapa. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya,
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, Tuhan ingin kita mengasihinya dan menaati firman-Nya. Semakin kita mengasihi Kristus, semakin kita ingin mematuhinya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaannya dan mengikuti ajaran-ajarannya. Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai yang kedelapan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah kita mengasihi Tuhan? Sudahkah kita menaati firman-Nya? Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.